Halo, bertemu dengan saya, Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih walaupun sudah pakai kondom, tapi tetap aja bisa hamil. Kita bahas yuk sama-sama. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik menarik. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih walaupun saya sudah menggunakan kontrasepsi kondom, tapi saya tetap terjadi kehamilan? Nah, mungkin kita harus membahas dari kondom itu sendiri. Kondom itu apa sih? Kondom adalah salah satu metode alat kontrasepsi. Dia termasuk adalah kontrasepsi barier karena dia menghalangi sperma untuk masuk ke dalam organ intim wanita. Nah, jadi salah satu metode kontrasepsi yang dapat digunakan adalah dengan cara kondom ini. Dan selain itu, kelebihan dari kontrasepsi kondom ini juga dapat melindungi kita dari infeksi menular seksual. Nah, tapi kenapa sih kadang-kadang masih banyak yang gagal menggunakannya? Jadi menurut beberapa penelitian dikatakan bahwa kesalahan penggunaan kondom bisa mencapai sekitar 14%. Oleh karena itu, tinggi sekali kemungkinan kegagalan kontrasepsi kondom ini. Nah, apa saja sih kesalahan-kesalahan itu? Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama adalah ternyata kondomnya rusak. Kok bisa? Biasanya kondom itu memang sudah melalui uji quality control dan biasanya dipakai lapisan pembungkus kondom yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga membuat kondom itu sebisa mungkin tidak rusak. Tapi penyimpanan yang salah dapat membuat si kondom tersebut rusak. Salah satu contohnya adalah menyimpannya di mobil dan terjemur, yaitu pada suhu panas, atau menyimpannya di dalam dompet, itu juga suhunya panas. Oleh karena itu menyebabkan kondom tidak elastis dan mudah robek. Oleh karena itu saat kondom digunakan bisa terjadi kebocoran yang tidak disadari dan terjadilah kehamilan. Nah, kerusakan kondom juga bisa terjadi apabila kondom tersebut dibuka menggunakan benda tajam. Contohnya gunting. Apabila kita tidak berhati-hati, maka gunting tersebut dapat melubangi dari si kondom tersebut. Yang kedua, kesalahan tersering adalah apabila kita menggunakan kondom secara double atau berlapis, mungkin akan lebih aman. Jelas ini salah. Apabila kita menggunakan kondom berlapis, malah akan meningkatkan gesekan antar kondom tersebut, sehingga menyebabkan kondom tersebut mudah robek. Jadi hal ini tidak disarankan. Jadi gunakanlah kondom satu lapis saja, jangan berlapis-lapis. Yang ketiga adalah menggunakan kondom bekas. Kadang-kadang hubungan intim tidak terduga dan kita tidak memiliki stok kondom yang baru. Nah, kemudian akhirnya memutuskan menggunakan kondom yang mungkin sebelumnya sudah digunakan. Hal ini juga tidak dianjurkan. Mengapa? Karena kondom yang sudah digunakan itu rawan rapuh ataupun robek akibat gesekan sebelumnya, ditambah dengan gesekan yang terjadi di hubungan intim yang berikut ini. Nah, oleh karena itu tidak disarankan untuk menggunakan kondom yang bekas. Selain itu, higienitasnya juga tidak terjamin. Kita bisa terkena penyakit infeksi menular seksual apabila kita menggunakan kondom bekas. Yang keempat adalah ukuran kondom yang tidak sesuai. Ukuran kondom bisa saja kebesaran ataupun terlalu sempit. Apabila kebesaran, maka kondom akan mudah lepas. Jadi saat melakukan penetrasi, kondom tersebut lepas. Dan saat terjadi ejakulasi, kondom tersebut tidak bisa melindungi. Nah, apabila kondom terlalu sempit, maka akan tidak nyaman dan juga bisa rapuh ataupun robek. Kesalahan tersering kelima adalah tidak menggunakan pelumas. Seperti yang kita tahu, kondom terbuat dari bahan dasar lateks. Apabila kurang pelumas, maka kondom tersebut rentan robek. Oleh karena itu, harus menggunakan pelumas saat melakukan hubungan. Dan yang terakhir adalah melepas ataupun menggunakan kondom di saat yang tidak tepat. Kadang-kadang saat kita melakukan hubungan intim, awalnya tidak menggunakan kondom. Lalu saat kita mau melakukan ejakulasi, kita menggunakan kondom. Nah, timing inilah kadang-kadang yang tidak tepat. Sesaat sebelum terjadi ejakulasi, kadang-kadang beberapa butir sperma keluar. Nah, saat itulah bisa terjadi kehamilan. Nah, atau apabila belum lengkap penetrasinya, tapi kondom tersebut sudah dilepas. Nah, ini juga akan menjadikan mudah terjadi kehamilan. Berikut adalah tips-tips bagaimana menggunakan kondom agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dan mendapatkan efektivitas perlindungan kondom sebesar 99,9%. Yang pertama adalah buka kemasan, jangan menggunakan benda tajam, kuku ataupun gigi. Yang kedua, hindari untuk meniup kondom, karena kondom yang berisi udara juga gampang robek. Saat memasang kondom, sisakan ruang di ujung penis agar bisa menampung cairan mani. Jangan dipasang terlalu ketat. Setiap kali setelah ejakulasi, harus mengganti dengan kondom yang baru.
Jangan menggunakan kondom yang sama berulang-ulang. Jika kamu melakukan hubungan intim yang cukup lama, lebih dari 30 menit, sebaiknya gantilah kondom tiap 30 menit agar terhindar dari kerusakan ataupun robek yang Anda tidak ketahui. Agar terhindar dari kebocoran air mani, maka sebaiknya pakailah kondom dari pertama saat Anda melakukan foreplay. Jadi saat sudah terjadi ereksi, langsung pasanglah kondom. Jangan tunggu saatnya ejakulasi. Karena kadang-kadang beberapa sperma sudah keluar sebelum terjadinya ejakulasi. Segera setelah terjadi ejakulasi, segera lepaskan kondom. Dan yang terpenting adalah pastikan penis sudah keluar dari vagina sebelum ereksi tersebut hilang. Karena apabila sudah hilang, maka kondom tersebut akan longgar dan bisa tertinggal di dalam vagina dan cairan maninya akan tumpah di sana. Kira-kira demikianlah tips dari penggunaan kontrasepsi kondom. Nah, apabila kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai ketemu lagi. Dah.